Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Montesna. Saya salah satu guru informatika dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Pada BIMTEK penguatan kompetensi guru informatika SMA SMK fase E ini saya sebagai salah satu pesertanya pada tahap kedua pada tahun 2024 ini. Nah, pada video ini saya akan memaparkan bagaimana pengalaman reflektif saya ataupun apa-apa saja yang saya pelajari pada modul 1. Silakan disimak. Pengalaman belajar yang saya peroleh dari BIMTEK Informatika ini, yang pertama itu ada konsep keilmuan informatika. Kedua, konsep berpikir komputasional. Dan juga ketiga, konsep literasi digital. Selanjutnya, yang keempat itu adalah konsep pembelajaran informatika inklusif. Dan yang kelima, integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Adapun emosi-emosi saya dalam belajar mandiri pada BIMTEK ini, yang pertama sekali itu saya bingung. Karena masih banyak yang menjadi pertanyaan yang masih membingungkan saya dan harus dipelajari dengan teliti. Yang kedua, karena saking bingungnya membuat saya merasa ingin tahu lebih banyak lagi. Karena banyak hal yang masih membuat saya bingung sehingga memotivasi saya untuk mencari lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Apa-apa saja hal baik dalam proses pembelajaran dan selama saya mengikuti BIMTEK ini? Yang pertama itu, tetapi secara keseluruhannya sudah tercangkup, yaitu saya mengintegrasikan praktik the best so emote learning, di mana praktik the best so emote learning ini merupakan praktik pembelajaran yang saya ciptakan yang kepanjangannya adalah digital based and social emotional learning, di mana pembelajaran berbasis digital ini terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, adapun yang melatar belakangi saya untuk menerapkan praktik pembelajaran ini, karena kita mengetahui sekarang dengan kemudahan akses informasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, terkadang kita melupakan orang sekitar dan juga banyak hal yang tidak baik yang juga terjadi dari pemanfaatan teknologi yang tidak terarah. Dengan pembelajaran ini, saya ingin memberikan pemahaman tentang diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar, meningkatkan empati terhadap orang lain, dan juga meningkatkan keterampilan dalam membangun hubungan baik, serta mereka dapat mengelola emosi mereka, dan tentunya nanti mereka juga akan bijak dalam menggunakan teknologi. Tentunya pembelajaran ini tidak hanya untuk mereka, tetapi juga khususnya untuk saya sendiri. Hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran? Tentunya yang pertama itu adalah kesiapan diri saya sendiri. Karena pada dasarnya dalam proses pembelajaran itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita menuntun peserta didik, tentunya dengan kurikulum Merdeka ini menjadi pelajar berprofil Pancasila. Dan yang kedua, strategi dalam mengajar, bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran itu lebih menarik lagi, sehingga menarik dan memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Adapun analisis implementasi modul 1, dari pertanyaan kritis yang berhubungan dengan materi, bagaimana dalam menerapkan pembelajaran informatika dalam proses pembelajaran inklusif, dan selanjutnya, pembelajaran informatika dapat menciptakan generasi muda yang paham dengan etika digital, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi digital dengan sehat. Wawasan ataupun insight baru yang saya dapatkan dari BIMTEK ini adalah dunia digital dalam pembelajaran diintegrasikan dengan PSE, pembelajaran sosial emosional, akan membuat siswa paham dan terarah dalam pemanfaatan teknologi. Dan kita juga dapat menciptakan pembelajaran yang luar biasa menarik dengan mengenalkan dunia baru bagi mereka, seperti pemrograman, sehingga mereka bisa berkreasi dengan menciptakan hal-hal baru, seperti membuat game ataupun yang lainnya. Nah, tantangan-tantangan yang akan
saya hadapi dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu bagaimana saya bisa menciptakan ide-ide baru untuk pembelajaran. Yang kedua, masih kurangnya kompetensi pedagogik yang saya miliki karena pada dasarnya saya bukan dari keguruan. Dan yang ketiga itu bagaimana saya bisa mencari strategi yang bisa merangkul semua siswa sehingga semua siswa termotivasi dan mau belajar dengan gembira. Dan apa sih hubungan topik yang dipelajari? Pembelajaran TIK yang dahulu kita tahu terpaku dengan metode plug. Nah, dan sekarang bagaimana kita melatih penggunaan komputer secara unplug untuk melatih cara berpikir siswa secara komputasional dengan membuat game, simulasi masalah, ataupun role play dan lainnya. Sekarang kita bisa menggunakan metode plug dan metode unplug. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Salam guru hebat seluruh Indonesia. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.